Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas masih di seputar listrik dinamis, tepatnya adalah tentang rangkaian baterai. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tegangan jepit dan gaya gerak listrik. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di atas ini ya. Nah, ini ada urutannya. Nah, sekarang kita ke rangkaian baterai. Nah, teman-teman, ternyata bukan cuma hambatan saja yang bisa disusun seri dan paralel. Ternyata baterai juga bisa disusun seri dengan paralel. Nah, kedua susunan ini mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, ini contoh susunan seri ya. Nah, ini sering kita lihat ya. Misalnya di center atau di remote TV, remote AC. Nah, itu susunannya seperti ini. Atau yang modelnya kalau yang pakai baterai holder itu yang modelnya ini pair. Kemudian di sini ujung satunya ya. Nah, ini negatif, ini positif. Atau ada juga yang modelnya ini kalau yang modelnya memanjang ya. Kalau yang model memanjang. Kalau yang modelnya ke samping itu ada yang kotak. Nah, misalnya ini yang isi dua ya. Nah, yang satu pairnya di sini. Ini di sini. Nah, nanti yang satu pairnya di sini. Nah, ini negatif, positif, ini negatif, ini positif. Nah, ini susunan seri. Berarti dia menggunakan susunan seri. Nah, yang kalau yang susunan paralel bagaimana? Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang negatif-negatif, yang plus-plus. Atau kalau pada peralatan biasanya, mungkin ya, pair, misalnya yang 3 baterai, pair, pair. Ini kalau yang pakai baterai holder tuh ya, non baterai. Ini misalnya 3 baterai. Nah, yang di sini kepalanya. Satu, satu, satu. Berarti di sini yang positif, di sini yang negatif. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia disusun paralel. Ya. Atau mungkin lebih tepatnya dicek perkiraan saya sih kalau disusun seperti ini pasti yang paralel ya. Nah, tujuannya apa? Ketika baterai disusun seri, dia tujuannya adalah memperoleh tegangan yang diinginkan. Misalnya kita ingin pada gambar ini kita ingin tegangannya 4,5 volt, maka berarti kita menggunakan 3 baterai yang disusun seri. Maka hasilnya 4,5 volt. Tapi kapasitas arusnya tetap sama, yaitu 1000 mAh. Ini milliampere hours ya, milliampere hours atau milliampere jam. Kapasitas arus listrik. Nah, jadi walaupun 3 baterai, kapasitas arus listriknya tetap sama, 1000 mAh. Tapi tegangannya menjadi 3 kalinya. Ya, 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 menjadi 4,5. Nah, kalau yang disusun paralel, ini tujuannya untuk memperbesar ya kapasitas arus listrik. Nah, di sini ampere hours. Kalau yang di sini milliampere hours ya, sama aja ya. Nah, yang lebih besar, tapi tegangannya tetap sama. Nah, jadi 1000 tambah 1000 tambah 1000 menjadi 3000 mAh, tapi tegangannya tetap 1,5 volt ya. Tegangannya tetap 1,5 volt. Nah, ini untuk susunan seri dan paralel baterai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada epsilon ya, ingat ini adalah GGL kemarin ya. GGL ya. Nah, ini berarti kalau ada gambar ini berarti ini hanya untuk satu baterai. Ya. Ini untuk satu baterai, tapi di sini ada dua baterai. Ya. Ini ada satu baterai, tapi di sini ada dua baterai yang disusun seri. Ya, disusun seri. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita bisa melakukan yang pertama, seperti biasa ya, sederhanakan dulu, cari rangkaian penggantinya. Ini berarti nanti kan di sini ada I total, ya kan? Ada I total, I total. Nah, di sini ada I total, I total. Nah, 1/5 ini seri. Maka di sini bisa kita ganti menjadi, karena seri dia jadi 6 ohm. Nah, kemudian 4 ohm
Nah, yang ini 2 seri. Berarti dijumlahkan kan? Dia menjadi 4 ohm. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, baterainya kita ganti menjadi 1 saja. Nah, tapi E-nya menjadi berapa? Nah, kalau seri tadi apa? V-nya dijumlahkan kan? E-nya dijumlahkan berarti maka di sini karena ada 2, maka berarti 12 tambah 12, maka menjadi 24 volt. Terus, nah ini R kecilnya tadi. R kecilnya ini kan satu baterainya 2 ohm. Karena 2 baterai susun seri, berarti R ini akan seri. Ya. Maka ini kalau digambarkan R-nya menjadi begini. Nah, ini baterai 1, ini baterai 2. Ini 2 ohm, ini 2 ohm. Maka berarti ini akan menjadi R-nya adalah 4 ohm. Nah, kita lanjutkan lagi. Sederhanakan lagi. Ini I total. Yang ini 6 ohm. Tetap ya, 6 ohm. Nah, ini kan paralel. 4 ohm, 4 ohm paralel. Maka bisa diganti menjadi satu hambatan, yaitu besarnya berapa? Nah, ini ya. Yang ini kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu di sini. 1/Rp, karena paralel ya. 1/4 ditambah 1/4. Jadi 1/Rp itu sama dengan 2/4. Sebelahnya lagi, jadi Rp itu sama dengan, tinggal dibalik 4/2. Maka hasilnya adalah 2 ohm. Maka ini 2 ohm. Nah, terus ke bawah. Yang ini tadi 4 ohm ya. Kemudian yang ini baterainya. Nah, ini 24 volt. 24 volt, ini 4 ohm. Kita ubah lagi. Ya. Kita ubah lagi. Ini menjadi 8 ohm. Ya. 8 ohm. Ke bawah. Ini yang 4 ohm. Nah, ini 24 volt. Ini ada I total di sini. I total. Nah, sekarang, nah ini kan yang R kecil ya. R kecil ya. Nah, yang hambatan dalam. Terakhir, ini sama ini seri. Maka jadi 12. Maka berarti di sini ada I total. I total, ini menjadi 12 ohm. 12 ohm. Nah, ininya berapa tadi? 24 volt. Ya, ini epsilon tadi ya. Epsilonnya 24 volt atau GGL ya. 24 volt. Nah, ini. Sekarang kita cari I-nya. Sekarang kita mulai cari I-nya. Kita cari I. Berarti I-nya itu pakai hukum Ohm-nya. Berarti I-nya itu sama dengan I total itu sama dengan V bagi R. V-nya itu 24, pakai 24 volt. R-nya kita pakai 12 ohm. Maka I-nya adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita setelah sampai di sini ya, ketemu ya, I-nya ini berarti 2 ampere. I totalnya 2 ampere. 2 ampere, ini berarti 2 ampere. Ini berarti 2 ampere. Ini berarti 2 ampere. Ini juga 2 ampere. Nah, sekarang setelah sampai di sini, kita mundur. Ini yang ditanya adalah tegangan jepit, kemudian arus yang mengalir pada 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, dari sini sebenarnya sudah ketahuan I total ya. I total ini. Nah, berarti yang melewati hambatan 1 ohm ini adalah 2 ampere ya. Nah, sudah ketahuan yang 1 ohm. Berarti sekarang kita tinggal fokus yang 4. 4 ohm. Nah, kita mundur. Sini kita mundur. Kita mundur ke gambar yang ini.
Buat apa nyari sini? Yaitu buat nyari tegangan jepit. Nah, tegangan jepit R-nya harus pakai yang R hambatan seluruhnya, tapi tidak termasuk yang R kecil, R hambatan dalam. Berarti yang kita pakai di sini adalah yang 8 ohm, ya. Bukan yang 12, karena yang 12 ini sudah gabungan sama R kecil, R hambatan dalam. Nah, jadi V jepitnya kita pakai yang 8 ohm. Maka VJ ya, saya tulis VJ aja. V jepit itu sama dengan I kali R. Nah, I-nya berapa di gambar ini kan? Cuma ada satu arus. Berarti I-nya 2 ampere dikali R-nya 8. Maka berarti 16 volt. Ya. Nah, ini tegangan jepitnya. Ketemu nih tegangan jepitnya 4 volt. Yang hambatan 1 ohm tadi udah ketemu 2 ampere ya. Nah, sekarang fokus yang ke 4 ohm. 4 ohm kan yang di sini. Gambar ini ya. 4 ohm di sini. Nah, 4 ohm ini digabung sama 4 ohm yang ini jadi 2 ohm yang ini, ya. 2 ohm ini gabung dengan ini menjadi 8 ohm. Nah, sekarang kita mundur ke sini. Kita mundur ke sini. Karena ini tadi jadinya ini ya, 2 ohm. Berarti di sini oh ya, yang di sini V-nya menjadi 18 ya. 16 volt. Nah, 16 volt. Karena 8 ini gabungan dari 6 sama 2 yang seri, ya. 6 sama 2 yang seri, kalau seri ingat yang sama adalah arusnya. Nah, maka di sini berarti karena I-nya sini seri dan hanya ada satu arus, maka di sini di 6 ohm ini 2 ampere, yang di sini juga 2 ampere. Ya. 2 ampere. Nah, setelah balik ke sini, kita mau cari yang 4 kan? Kita mau cari 4. Nah, yang 4 ini kan digabung menjadi 2. Di 4 digabung menjadi 2. Nah, berarti karena ini paralel, kita harus cari V di sini dulu. Maka V di hambatan 2 ohm yang ini, yang ini nggak perlu kita cari, karena tidak tanyakan. V yang di sini, V di hambatan 2 ohm, itu berarti I dikali R. I-nya berapa? 2 ampere, hambatannya 2. Maka dia menjadi 4 volt. Nah, ketemu nih. V2 ohm ini 4 volt. Saya tulis di sini, 4 volt. Nah, sekarang dia mundur. Balik lagi ke sini, ke rangkaian ini. Nah, di sini 4 sama 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm digabungkan menjadi 2. Ini paralel. Nah, kalau paralel, ingat yang sama adalah tegangannya. Nah, maka dari itu, karena di 2 ohm ini dia 4 volt, maka otomatis yang di sini juga 4 volt. Yang di sini juga 4 volt. Nah, di sini kita bisa menemukan yang atas ya. Karena yang ditanyakan yang 4 ohm kan berarti yang atas yang ini ya. Nah, ini yang ditanyakan. Maka berarti kita langsung ke sini. 4 volt sama 4 ohm. Sekarang tinggal cari I di 4 ohm itu. I di 4 ohm maka V dibagi R. V-nya berapa tadi? 4 volt. R-nya yang ini 4 ohm. Maka berarti di sini dia 1 ampere. Nah, kemudian kita mundur lagi ke sini. Nah, yang di hambatan 1 ohm ya. Karena ini hanya ada satu arus, maka yang I 1 ohm ini besarnya adalah 2 ampere atau sama dengan I total. Nah, jadi ketemu nih jawabannya. Ini yang I 1 ohm, ini yang I 4 ohm, kemudian ini tegangan jepit. Nah, kira-kira seperti itulah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, hitunglah tegangan jepit dan arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm dan 4 ohm. Sama ya. Sama seperti tadi, tapi baterainya yang diubah. Baterainya yang diubah menjadi rangkaian paralel dengan besar yang berbeda.
Nah ya, kita mulai ya. Nah, sama seperti yang tadi yang sebelumnya, 1 sama 5 ini akan menjadi 6. Ya, akan menjadi 6 ohm. Kemudian yang ini 4 ohm. 4 ohm bukan 4 pi ya. Suka salah tulis. Yang di bawah juga 2 tambah 2 seri, maka menjadi 4 ohm. Lanjut. Nah, yang di bawahnya ini yang berbeda. Nah, karena ini susunan paralel, maka tadi tegangan apa namanya? Gaya gerak listriknya gimana? Tegangannya gimana? Tetap 36 volt. Nah, bagaimana hambatannya? Nah, hambatannya ini kan berarti kan kalau digambarkan dia jadi paralel kan? Nah, gini, gini, gini. Maka paralel. Berarti di sini 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. 3 ohm diparalelkan. Maka di sini R-nya menjadi 1 ohm. Ya. 3 ohm diparalelkan gini ya berarti ya. 1/R sama dengan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. 1/R sama dengan 3/3. Maka berarti R-nya sama dengan 1 ohm. Nah, yang ini ya, 1 ohm. Nah, sekarang lanjut. Sampai sini. Ini tetap 6 ohm. Nah, ini paralel kan? Paralel. Jadi yang ini 1/Rp sama dengan 1/4 tambah 1/4. Tadi udah ya, tapi nggak apa-apa, tulis lagi. 1/Rp sama dengan 2/4. Maka berarti Rp-nya sama dengan, tinggal dibalik, 4 bagi 2. Berarti di sini 2 ohm. Nah, ini 2 ohm. Kemudian ke bawah. Nah, ini 36 volt epsilonnya. Nah, di sini tadi 1 ohm. Lanjut, ini kita gabung menjadi 8 ohm. Nah, yang ininya epsilonnya tetap 36 volt. Di sini R kecilnya 1 ohm. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir menjadi 8 tambah 1 seri kan ya. Menjadi 9 ohm. Nah, terus ke bawah. Nah, ini E-nya 36 volt. Nah, ini udah terakhir kan. Nah, ingat di sini ada I total ya. Ada I total. Ada I total. Ada I total. Ada I total, di sini ada I total. Nah, sekarang kita cari berarti I totalnya sama dengan V per R. V-nya 36, R-nya 9. Maka berarti I totalnya adalah 4 ampere. Nah, ini berarti ketemu ya. I totalnya 4 ampere. Berarti ini juga 4 ampere. 4 ampere. Ini juga 4 ampere. Yang ini juga 4 ampere. Yang ini juga 4 ampere. Nah, sudah ketahuan nih. Tadi kan ditanya 1 ohm ya. Berarti yang di 1 ohm ini juga yang harusnya adalah 4 ampere. Nah, ini sudah ketemu. Nah, sekarang kita mundur ke sini. Untuk mencari V jepit. Nah, V jepit. V jepitnya berarti I dikali R. Ingat R-nya yang sebelum digabung dengan R kecil. Sebelum digabung sama 1. Berarti R-nya adalah yang 8. I-nya 4. Maka 4 kali 8.
maka tegangan jepitnya adalah 32 volt. Nah, ini ya, berarti di sini, yang di sini ya, ini 32 volt. Harusnya 4 ampere. Kita mundur ke sini. Mundur ke sini, nah ini kan seri ya. Seri harusnya 4 ampere. Berarti di sini juga harusnya 4 ampere, di sini harusnya juga 4 ampere. Oke? Karena seri ya. Seri harusnya sama. Nah, terus kita yang ditanya itu adalah yang di 4 ohm yang ini ya, 4 ohm yang atas ya. Ini ditanyakan. Berarti yang ini ditanyakan ya. Ini ditanyakan. Nah, 4 ohm sama 4 ohm ini kan digabung menjadi 2 ohm. Ya. 4 ohm paralel digabung menjadi 2 ohm. Kalau digabung paralel berarti yang sama adalah tegangannya. Ya. Maka kita perlu V di sini. V di hambatan 2 ohm ini. Nah, V di hambatan 2 ohm itu berarti I-nya dikali R. I-nya berapa? 4. R-nya 2. Nah, ini 8 volt. 8 volt. Nah, ketemu nih di sini 8 volt. Nah, sekarang saya ulangi lagi, yang 2 ohm ini gabungan dari 4 ohm dan 4 ohm yang paralel. Nah, karena ini paralel digabung jadi 2 ohm, maka berarti tegangannya sama. Nah, karena di 2 ohm ini 4 volt, maka di sini juga 8 volt maksudnya. Di sini 8 volt, maka di 4 ohm ini juga 8 volt. Yang di sini juga 8 volt. Nah, yang ditanya I yang di sini. Nah, tinggal cari I-nya sekarang. Ini balik lagi ke sini ya. Tinggal cari berarti I yang di 4 ohm ya. Ini I ya. Sama dengan V dibagi R. V-nya ketemu 8 volt, R-nya 4. Nah, berarti yang di 4 ohm ini harusnya adalah 2 ampere. Nah, ketemu ya. Berarti yang di sini 2 ampere. 2 ampere, yang di sini 4 ampere. Tegangan jepitnya 32 volt. Yang ini ya. Nah, di sini I 1 ohm itu sama dengan I total, yaitu 4 ampere. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa dipahami, dimengerti. Kalau masih kurang jelas, mungkin bisa diputar berulang-ulang ya, untuk memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih.